Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saidin Ahmad. Oke teman-teman, jadi kemarin itu saya membeli 3 produk atau 3 barang di sebuah toko online, tepatnya toko Orange ya. Dengan total harga itu 44.600 sekian. Nah, saya mendapatkan harga murah dikarenakan saya mendapatkan diskon sebagai pengguna baru. Dia mendapatkan gratis ongkir, diskon produk, yang jumlahnya itu ya lumayan. Dari total 95.000 kalau nggak salah, menjadi 44.600 yang saya bayar. Nah, dari ketiga barang itu, salah satunya ada yang harganya itu 55.000, harga aslinya. Yakni barang yang ini nih, yang ada di dus ini, yang akan kita bahas. Nah, dari situ saja saya sudah mendapatkan untung ya kan, dari 95.000 kalau nggak salah, menjadi 44.600. Dan barangnya ini yang di dus sudah saya buka sebelumnya, jadi nanti kita akan mengulang lagi. Jadi di sini saya hanya akan mengulang untuk membuka atau mengunboxing dari barang ini, biar teman-teman tahu apa saja kelengkapan yang ada dari satu dus ini. Oh ya, ini sebelum saya lupa, ini saya mau bahas ini dulu nih. Ini adalah face shield ya, atau pelindung wajah. Ini juga termasuk salah satu barang yang mendapat diskon itu. Ini saya beli dikarenakan saya butuh untuk saya pakai saat saya menggerinda ya. Biar wajah kita itu terlindungi dari percikan api gerinda. Jadi tujuannya itu buat safety. Ini barangnya memang sesuai. Dan juga bahannya itu build quality-nya ini bagus. Dan kaca juga lumayan tebal ya. Cuman sayang, kayaknya ini nggak bakal saya pakai. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini ukurannya terlalu kecil bagi wajah saya. Entah memang ininya kekecilan, atau memang muka saya itu tidak umum ya. Nah, jadi seperti ini ya kan? Ini kan aneh. Masa kita pakai seperti ini? Secara fungsi sih memang ini berfungsi menutupi wajah ya. Tapi tidak semua bagian wajah itu tertutupi. Dan juga ini terlalu dekat jarak mata kita ke si kaca pelindung ini. Dan karena kaca pelindung ini dia menekuk bagian samping sininya, itu saat saya pakai alat ini, itu mata saya pusing teman-teman. Seperti memakai kacamata rabun. Tahu kan? Kacamata rabun. Itu kalau dipakai kan kalau kita matanya normal, terus pakai kacamata rabun, rabun dekat ataupun rabun jauh, maka mata kita akan pusing. Nah, itu persis feel-nya seperti itu yang saya rasakan. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang ingin membeli pelindung wajah ini ya. Kalau wajah kalian memang cocok ya, alhamdulillah. Berarti kalian beruntung. Cuman di saya itu kekecilan, sehingga barangnya tidak bisa dipakai. Oke, kembali ke pembahasan awal. Nah, jadi ini adalah adapter gerinda. Atau simpelnya bisa kita bilang dengan dudukan gerinda. Dan untuk dudukan gerinda sendiri, itu biasanya ada dua macam model ya. Yang satu itu untuk cut off atau untuk potong besi biasanya. Dan yang kedua adalah untuk rip cut atau untuk belah, lebih tepatnya untuk membelah kayu. Dan modelnya seperti ini, seperti circular saw versi mini ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, sebelumnya akan saya rakit dulu, biar tidak terlalu lama videonya. Oke, jadi seperti ini setelah dirakit. Ini untuk bench plate-nya sendiri, ini bahannya besi lumayan tebal ya.
Ini saya perkirakan kurang lebih 2 mili tebal dari plat besi ini. Dan untuk tingkat kerataannya ini lumayan rata, tapi memang tidak sempurna, tidak 100% rata. Tapi tidak apa-apa, itu bisa ditoleransi. Untuk koper pelindungnya ini terbuat dari bahan plastik, bukan plastik ringkih ya. Dia lumayan keras, bagus, dan lumayan tebal juga, bisa dilihat. Jadi perkirakan ini sangat safety ya untuk dipakai, karena kanan kirinya itu tertutup, hanya bagian untuk memotong saja, bagian bawah yang terbuka. Nah, untuk handle-nya itu terbuat dari plastik. Dan ini ya lumayan lah, biarpun ini kosong, tapi ini lumayan kuat, tidak penyot nih saat saya pencet-pencet. Memang agak sedikit melewat kalau kita tekan dengan keras, tapi untuk keseluruhan ini kuat plastiknya. Dan ini bisa teman-teman pasang di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, kalau saya ini pasang di sebelah kiri ya. Nah, untuk fiturnya ini ada spin untuk naik turun seperti ini. Ini untuk kita naik turunkan mata pisaunya. Untuk maksimal kedalaman mata pisaunya saya belum ukur karena saya belum pasang gerindanya. Dan untuk spin bagian depan ini bisa untuk kemiringan 45 derajat ya. Ini bisa kita atur dari sini. Dan untuk paralel guide-nya ini lumayan keras, tidak melewat. Hanya saja bagian bawahnya ini kurang bagus ya konstruksinya. Nah, untuk bagian atasnya ini ada ukurannya cm, dari 0 cm sampai 17 cm. Dan di sini saya juga mendapatkan kunci gerinda untuk membuka mata pisau dan mengunci mata pisau. Lalu saya mendapatkan selang vakum dan kantong pembuangan debu. Kalau ini saya nggak tahu ini buat apa. Mungkin saya simpan dulu. Kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya. Saya bingung mau pasang di mana. Nah, untuk vakumnya sendiri, ini bisa teman-teman pasang penyedot debu dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman ingin memasang vacuum cleaner atau penyedot debu, selangnya bisa teman-teman pasang dan vakumnya bisa dinyalakan. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau repot-repot, ini tidak usah dipakai selangnya. Teman-teman cuma pakai ini. Nah, ini kantong debunya ini dia untuk teman-teman masukkan di sini. Nah, setelah masuk tinggal teman-teman putar ke kanan sampai mentok, lalu dia akan mengunci. Serbuk dari sisa kayu yang kita potong nanti akan masuk ke sini. Itu kalau sesuai aturan. Itu idealnya seperti itu. Tapi kan kita belum coba. Jadi buat teman-teman yang memang butuh untuk memotong triplek ataupun memotong reng kayu, itu bisa teman-teman gunakan gerinda sebagai fungsi circular saw. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman mending kalau punya uang lebih mending beli jigsaw, atau lebih enak lagi beli circular saw. Kan ada circular saw yang mini sekarang tuh yang 5 in, 5,5 in. Nah, jadi gerinda itu memang tidak kita anjurkan untuk memotong kayu ya, karena dia fungsinya memang untuk memotong besi, dan itu pun terbatas, tidak semua besi bisa kita potong. Nah, untuk mesin gerinda sendiri, seperti kita tahu, putaran RPM-nya itu tinggi. Seperti mesin gerinda saja ini merek Dolis, jadi 12.000 RPM. Sedangkan untuk circular saw sendiri itu biasanya putarannya itu dibutuhkan 4-5.000 RPM. Jadi kalau kita pakai gerinda, itu sangat dikhawatirkan, ditakutkan nanti bisa berbahaya, karena si putarnya itu terlalu tinggi sehingga kita tidak stabil saat memotong
kayu ataupun triplek. Nah, jadi untuk mengakali tentang putaran gerinda itu teman-teman bisa pakai dimmer. Dan untuk dimmer sendiri itu tidak harus seperti punya saya. Jadi teman-teman bisa pakai dimmer merek apa saja. Yang penting fungsinya sama, yakni untuk mengatur tinggi atau rendahnya daya watt dari alat yang sedang kita pakai. Dan untuk caranya, ini teman-teman tinggal colokan steker dari colokan gerinda ini ke dimmer. Lalu colokan dimmernya kita colokan ke listrik. Lalu kita atur untuk rendah atau tingginya daya, dan ini bisa kita gunakan. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam memberikan informasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.